Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayanis Sunanil Yaumiyah, yaitu tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari, apa yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Baik, terakhir kita sudah membahas tentang wudhu, termasuk diantara sunnah yang hendaknya seorang ketika bangun tidur dari malam hari dia melaksanakan wudhu. Namun beliau juga menyinggung sedikit terkait tentang apa saja sih sunnah-sunnah di dalam pembahasan wudhu ini. Selain seseorang dia mendatangkan rukun dan wajibnya, apa yang harus dilakukan dari sunnah-sunnahnya. Dan kita telah tiba di poin ke-9 dari sunnah-sunnah wudhu. Langsung saja tidak berlama-lama kita baca apa yang diucapkan oleh al-muallif di sini. Qala at-tasi' at-taslisu fi ghaslil a'dha'i, yaitu menyuci anggota tubuh wudhu sebanyak 3 kali. Baik, menyuci anggota tubuh wudhu itu sebanyak 3 kali. Ya, itu sunnahnya. Seseorang ketika berwudhu dia menyuci sebanyak 3 kali. Qala al-ghaslatul ula wajibatun wa amma as-saniyatu was-salisatu fa hiya sunnatun wa la yuzadu ala 3. Jadi cucian yang pertama itu hukumnya wajib. Dan adapun cucian yang kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah dan tidak boleh lebih dari cucian ketiga. Apa buktinya? Qala wa yadullu alaihi ma thabata 'inda al-Bukhari rahimahullah min hadits Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalilnya adalah apa yang datang dari apa yang valid dari Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marrah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu sekali dan sekali. Ya, berarti 2 kali. Sekali saja, sekali. Tapi tangan sekali, ya, muka sekali, tapi kaki juga sekali, dan seterusnya. Qala thabata 'inda al-Bukhari rahimahullah aidan min hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratayn. Dan telah valid dari dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Zaid bahwa kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu dua-dua kali. Qala wa thabata fi as-sahihain min hadits Utsman radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a 3. Dan telah valid dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu sebanyak 3 kali. Ya, berwudu sebanyak 3 kali setiap anggota tubuh wudunya. Oleh karenanya kata beliau, bagaimana sih kita mengkompromikan antara hadis yang mengatakan Nabi SAW berwudu sekali anggota wudunya, terkadang Nabi SAW mencuci sebanyak 2 kali, terkadang Nabi SAW mencuci 3 kali. Nah, kata beliau solusinya adalah qala walidha fa min al-afdali at-tanwi'u ahyanan fa ahyanan yatawadda marratan wa ahyanan marratayn wa ahyanan thalathan. Jadi di antara hal yang termasuk afdal dalam permasalahan ini adalah at-tanwi', ya, meragamkan jenis atau jumlah mencuci anggota wudu. Terkadang dia mencuci sekali-sekali, terkadang dia mencuci 2 kali, terkadang dia mencuci anggota wudunya itu 3 kali. Kalau ahyanan yukhalifu fil adad, terkadang dia selisih dalam bilangan, misalnya yang ini sekali, yang ini 2 kali, yang ini 3 kali. Baik, misal fayaghsilu mathalan al-wajha 3. Misalnya dia mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Walidaini marrataini, dan mencuci kedua tangannya itu sebanyak 2 kali. Tangannya 2 kali. Baik, wal qadamaini marratan, dan mencuci kakinya cuma sekali saja. Kama fi sahihain min hadits Abdullah bin Zaid fi riwayat al-ukhra. Sebagaimana hal itu juga datang dalam hadisnya Abdullah bin Zaid dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa dalam riwayat yang lain Nabi SAW melakukan hal itu, yaitu yukhalif fil adad, ya, menyelisihi dalam
bilangan pada beberapa anggota tubuh wudu. Terkadang Nabi SAW mencuci wajah 3 kali, terkadang mencuci tangan 2 kali, terkadang mencuci kaki sekali, atau sebaliknya. Iya, atau sebaliknya. Namun kata beliau, qala walakin al-aghlaba an ya'tiya bil kamali thalathan. Akan tapi yang lebih mendominasi, ya, yang paling condongnya, yang paling besar, ya, yang paling bagusnya adalah dia melakukan secara sempurna dengan mencucinya sebanyak 3 kali. Bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu lebih bagus, ya, itu lebih bagus. Taib. Kemudian selanjutnya sunnah wudu yang terakhir adalah ad-du'aul warid ba'dal wudu. Berdoa setelah wudu berdasarkan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja doa-doanya? Perhatikan, bisa kita bacakan sini. Qala dalam hadis an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis Umar bin Khattab. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublughu aw fayusbighu al-wudu'a, thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa." Dari hadis Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah di antara kalian berwudu lalu dia sempurnakan wudunya. Baik, sempurnakan wudunya. Kemudian dia mengucapkan doa setelah wudu. Setelah itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Illa, melainkan kata Nabi SAW, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga dari mana saja yang dia kehendaki untuk dia masuk. Bayangkan, ini keutamaan sangat besar sekali yang tidak semua bisa dimiliki oleh orang-orang kecuali siapa yang telah diberikan taufik oleh Allah. Ya. Dan ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi umat Islam, bahwa hanya dengan melakukan amalan ringan itu betapa besar pahala yang akan mereka peroleh. Ya. Di antara keutamaan umat Islam berbeda dengan umat terdahulu, ya, mereka untuk meraih keutamaan yang besar itu butuh perjuangan yang besar dari amalan-amalan yang mereka lakukan. Ya. Adapun umat Islam, di antara keistimewaan mereka adalah bahwa amalan yang sepele, mungkin amalan yang terlihat sepele di mata kita, hal itu tentunya sangat besar di sisi Allah. Dan wajar keutamaan juga sangat besar di sisi Allah. Ya. Apa itu? Ini doa setelah wudu. Barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Itu saja diucapkan. Ya, diucapkan setelah selesai sempurnakan wudunya. Ya. Maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga, dia masuk dari mana saja yang dia kehendaki. Dan pintu mana saja yang dia kehendaki. Kemudian dalam yang lain ditambahkan bahwa au ma jaa fi hadits Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Atau apa yang datang dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, man tawadda'a fafaragha min wudu'ihi faqala subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, taba'a Allahu 'alayha bi tabi'in thumma rufi'at tahta al-'arsy falam tuksar ila yaumil qiyamah. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berwudu, lalu dia selesai berwudunya dan mengucapkan Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepadanya penutup. Ya, Allah akan berikan kepadanya penutup. Ya. Summa rufi'at, lalu penutup tersebut, ya, akan diangkat hingga di bawah arsy dan tidak akan dihancurkan hingga di hari kiamat. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik setelah wudunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupkan baginya dengan sebuah penutup yang mana penutup ini akan diangkat ke atas bahkan sampai ke bawah arsy-Nya Allah Azza wa Jalla, dan itu tidak akan hancur pada hari kiamat. Ya. Nah, meskipun dalam para ulama mereka menyebutkan beberapa pembahasan bahwasanya hadis ini tidak sampai marfu, ya. Namun dijelaskan bahwa qala wa sahha isnadahu Ibnu Hajar, dan ini sanadnya disahihkan oleh Ibnu Hajar. Wa bayyana annahu illam yasih marfu'an fa huwa mauquf. Meskipun hadis ini yang sahihnya dia adalah bukan marfu tapi dia mauquf, yang langsung bisa sandarkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, wala yadurruhu dzalik, tidak memudaratkan, karena lahu hukm rafa', karena dia memiliki hukum rafa', dan mimma la majala fihi al-ra'i, karena di antara hal-hal hadis-hadis yang tidak ada permasalahannya dalam
pendapat di sini, karena tidaklah mungkin seorang sahabat menceritakan sesuatu perkara-perkara yang mungkin tidak ada pembahasan akal di situ, tidak ada ruang untuk berbeda pendapat di dalamnya, atau mereka para sahabat menceritakan sesuatu yang tidak atau di luar kesanggupan akal mereka, seperti menceritakan permasalahan gaib, permasalahan pahala, ya, permasalahan surga dan neraka. Tapi melainkan itu tentunya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kata beliau, qala wa yastahdir al-muslim حينما يقدم على الوضوء بأنه أقدم على عبادة فيها ثلاث فضائل عظيمة. ثلاث فضائل عظيمة فهي سبب في محبة الله تعالى له، وسبب في مغفرة الذنوب، وسبب في أن يكسى يوم القيامة حللا في مواضع وضوئه. Maka hendaknya seorang muslim menghadirkan ketika dia melakukan wudhu. Ketika dia hendak berwudhu, dia hadirkan bahwasanya dia akan melakukan sebuah ibadah yang di dalam ibadah tersebut ada 3 keutamaan yang sangat besar. Bayangkan, dengan seorang berwudhu, dia harus merasakan, membayangkan dalam hatinya bahwa yang dia lakukan ini adalah ibadah yang sangat besar keutamaannya. Apa itu? Wudhu ini adalah sababun fi mahabbatillahi ta'ala lahu. Sebab Allah mencintainya. Sebab Allah mencintainya. Kemudian wasababun fi maghfirati dzunubi. Dan wudhu ini merupakan sebab diampuni dosa-dosa. Ya. Wasababun fi an yuksa yaumal qiyamah hulalan fi mawadhi'i wudu'ihi. Dan dia merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan perhiasan-perhiasan pada hari kiamat kelak pada anggota tubuh wudhu seseorang muslim. Dan ini keutamaan yang sangat besar sekali. Qala fa'indaha yastash'iru ma aqbala alaihi. Maka ketika dia melakukan wudhu tersebut, dia menyadari, dia merasakan apa yang akan dia lakukan ini. Listish'arihi ma turithu hadhil ibadah min fadail. Karena apa yang akan dia dapatkan dari ibadah ini berupa keutamaan-keutamaan yang besar. Baik, buktinya apa? Faqad qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Ya, mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Ya. Udah juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim aw al-mu'min," apabila seorang hamba yang muslim atau mukmin berwudu, فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. Maka lalu dia setelah itu mencuci wajahnya, akan keluar dari wajahnya tersebut setiap kesalahan, setiap dosa yang dengannya kedua matanya melihat. Ya. Sehingga menyebabkan dosa akan berguguran disertai dengan air-air atau hingga akhir tetesan air tersebut. Baik. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يده مع الماء. Apabila seseorang mencuci kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangan tersebut setiap dosa yang tangannya tersebut menggenggamnya disertai dengan air atau akhir dari tetesan air tersebut. وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. Apabila dia mencuci kedua kakinya, akan keluar dari kakinya tersebut setiap kesalahan yang mana kedua kakinya berjalan dengannya disertai air tersebut atau bersamaan akhir dari tetesan air. Hatta yakhruja naqiyat min adz-dzunub, sampai dia keluar selesai menyelesaikan wudu dalam kondisi suci dari dosa. Jadi oleh karena sebagian para ulama mereka katakan hendaknya ketika seorang berwudu itu dia tidak perlu lap. Jadi dia tidak perlu melap dengan kain air wudunya. Kenapa? Karena ada keutamaan yang besar di situ, bahwa kata Nabi SAW, "Au ma'a akhir qatril ma." Ya, guguran dosa-dosa tersebut itu akan habis ya, disertai dengan akhir tetesan air. Jadi kalau selama masih ada air yang tersisa di anggota tubuh kita, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa kita hingga akhir tetesan air yang mengalir. Itu kenapa para ulama mereka, sebagian dari mereka mengatakan bahwa tidak dianjurkan untuk melap selepas berwudu. Ya, tidak melap atau membersihkan atau mengeringkan air setelah berwudu.
Kemudian juga di antara dalil yang lainnya bahwasanya eh, Allah akan memakaikan perhiasan pada hari kiamat pada seorang hamba yang berwudu. Wa anhu qala sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hayyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Perhiasan seorang mukmin itu akan sampai di mana batas akhir wudhu seseorang. Ya, demikian juga dalam hadis yang lain, seperti dari hadis Abu Hurairah juga, bahwa kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengatakan, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athar wudu. Sesungguhnya umatku, kata Nabi, akan disuruhkan untuk inna ummati yud'auna yawmal qiyamah, akan disuruh pada hari kiamat. Ya, lalu mereka akan ditampakkan ghurran muhajjalin. Ya, yaitu cahaya terang pada setiap anggota wudhunya. Ya, pada setiap anggota wudhu. Karena apa? Karena bekas wudhu yang dahulu pernah dia lakukan di dunia. Dan ini keutamaan khusus yang akan didapatkan oleh seorang muslim atau umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun syariat wudhu sudah ada pada zaman-zaman sebelumnya, pada umat-umat terdahulu, namun mereka tidak diberikan kekhususan seperti yang diberikan kepada umat muslim, bahwa ketika di hari kiamat mereka akan terbedakan dengan umat-umat yang lain, bahwasanya di antara ciri-ciri mereka kelak pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ghurran muhajjalina. Ghurran muhajjalina itu adalah bercak putih yang pada setiap kaki-kaki seekor kuda. Ya, pada setiap kaki seekor kuda dan pada wajahnya. Nah, dengannya akan terbedakan pula. Maka demikian juga seorang muslim akan terlihat cahaya putih pada setiap anggota tubuh wudhunya. Ya, dan itu keutamaan yang besar yang akan didapatkan oleh seorang mukmin. Oleh karenanya ijtihad Abu Hurairah sampai-sampai beliau mengatakan, "Faman istata'a an yutila ghurrata falyaf'al." Barang siapa yang sanggup untuk memperpanjang ghurrahnya, cahayanya kelak pada hari kiamat, maka dia lakukan. Ya, datang dalam riwayat yang lain bahwa dari murid beliau Nu'aim al-Mujmir, bahwa dia melihat bahwa Abu Hurairah, ini ijtihad beliau, Abu Hurairah sampai berwudu hingga sampai ke ujung bahu, ya, sampai ke ujung bahu, dari kaki sampai ke lutut, ya, sampai ke lutut, bayangkan. Nah, tentu ini ijtihad tadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Namun yang maksud sini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan yang besar pada seseorang yang berwudu. Maka hendaknya kita harus senantiasa untuk menjaga keutamaan yang besar ini. Oleh karena datang dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, wala yuhafidhu 'ala al-wudu' illa al-mu'min. Dan tidak ada seseorang yang mampu menjaga wudhu tersebut kecuali seorang yang mukmin, kecuali seorang yang mukmin. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga diri kita dalam kondisi bersuci, ya, dalam kondisi bersuci. Baik, Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu kita baca. Insyaallah kita akan bahas jenis yang kedua, yaitu tentang qiyamul lail, tentang salat witir dan beberapa amalan dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari sebelum fajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.